Assalamualaikum Bapak Ibu Fasilitator Provinsi. Perkenalkan, saya Elizabeth Mufida dari SMP Mitra Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini saya melakukan pengimpasan bersama rekan sejawat saya, Ibu Cornelia Tenau, tentang 7 jurus BK. Saya memilih jurus kelima tentang menjalin koneksi. Alasan saya memilih jurus kelima ini yang pertama karena fasilitas di sekolah kami belum memadai. Yang kedua, kami akan membawa perubahan untuk kedepannya seperti apa BK di sekolah tersebut. Demikian perkenalkan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baik, hari ini saya melakukan pembahasan terkait saya melakukan bimtek di Kupang kemarin. Yang pertama, saya memang di sini ada 7 jurus BK, tapi saya pembahasan yang pertama dulu tentang BK punyanya itu jurus kelima. Sebelum kita memulai pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak dalam surga. Terima kasih atas berkat dan bimbingan pagi yang saat ini. Sekarang kami melakukan pembahasan materi. Semoga materi yang kami dapat hari ini sangat bermanfaat untuk sekolah kami ke depan. Amin. Jika kami puji, pada segala masa. Amin. Baik Ibu, sebelum kita memulai materinya, lebih baik kita nyanyi 7 jurus BK dulu, supaya lagu ini ke depannya kita bisa kembangkan kepada sebenarnya kita. Lagu ini kita kembangkan untuk anak kita nanti. Lanjut kita ke materi. Materi ini menjalin koneksi antara guru BK dan siswa. Seperti apa? Memang kan sebelumnya kita sudah dapat menjalankan kursi kita atau bimbingan kelas kita kan selama ini sudah bagus. Cuman memang ada materi yang saya dapat dari Kupang kemarin terkait seperti apa sih jalan koneksi antara guru BK dengan siswa secara lebih detail dan dalamnya. Yang pertama, di sini ada pertama itu keterampilan mendengarkan. Oke. Yang pertama di sini itu ada keterampilan terbuka percakapan. Nah, kita kan mulai buka percakapan dulu kayak selamat pagi Bu. Oh selamat pagi, silakan duduk seperti itu. Nah, siswanya masuk ke BK. Habis itu keterampilan merespon kita kepada peserta didik ketika dia menjelaskan atau menceritakan masalahnya. Yang ketiga, keterampilan menyimpulkan. Nah, keterampilan menyimpulkan ini, Ibu, bagaimana kita menyimpulkan setelah si siswa tersebut atau kursi tersebut menceritakan masalahnya. Dan yang terus, keterampilan bertanya, kita ada hubungan bertanya tentang perasaan siswa itu atau keadaannya. Terus, yang terakhir itu ada keterampilan refleksi. Nah, refleksi ini itu keterampilan di terakhirnya nanti. Seperti apa nanti jelasnya nanti saya akan tampilkan setelah itu. Yang pertama, di sini ada keterampilan terbuka Ibu. Di sini ada keterampilan terbuka Ibu. Dia menjelaskan pakai teorinya solar. Solar ini, S-nya itu yang pertama menghadap murid secara langsung posisi tubuh. Kayak contohnya seperti ini Ibu. Ketika misalnya ini ruangan BK, kita di ruangan BK itu guru BK tidak boleh duduk seperti ini. Harus kita duduk begini terus. Karena ada meja di sini, terus buka kita postur tubuh kita itu condong ke depan menghadap konsili tersebut. Jadi yang menjelaskan ini bahwa teori S-nya itu menghadap murid secara langsung, posisi tubuh kita menunjukkan bahwa guru hadir sepenuhnya dan memberikan perhatian penuh kepada murid dan menciptakan keterlibatan dan kemudian untuk mendengarkan. Jadi itu tadi seperti yang saya jelaskan. Terus yang kedua Ibu, open di sini mempertahankan posisi tubuh
yang terbuka seperti dari penyiraman tangan atau kaki. Seperti yang dijelaskan tidak boleh siram kakinya karena ini bisa mengindikasikan sifat dentatif atau tertutup. Jadi kalau kita duduk silang itu siswa itu kayak kita berbeda itu akan kita terbuka kepada satu sama lain dengan siswa tersebut. Jadi posisinya tidak merasa nyaman seperti itu. Posisi terbuka mengundang mulut untuk merasa lebih nyaman dan aman untuk berbagi. Terus yang ketiga itu L. Dan sedikit contoh ke arah murid. Nah, seperti yang saya bilang tadi, duduk itu jangan terlalu tegas sedikit. Jadi kita contoh ke depan itu supaya kita supaya siswa tersebut itu atau konseling itu kayak merasa nyaman dengan kita. Jadi posisi tubuhnya agak ke depan. Gerakan ini menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan guru pada apa yang sedang mereka sampaikan, mengkomunikasikan bahwa guru sedang mendengarkan dengan aktif dan ingin memahami dari dalam. Kalau kita duduk seperti ini kan ibu, kayak kita lebih kayak lebih kayak tidak enak begitu loh. Jadi kalau kita duduk seperti ini, mendengarkan sekali lagi konsen tersebut lagi apa, jadi siswa tersebut akan berhasil. Oke, lanjut. Kontak. Nah, di sini itu kontak antar kita. Jadi jangan begini. Siswa lagi ceritakan masalahnya, terus kita tidak kemudian matanya. Jadi siswa tersebut akan merasa ibu ini tidak menghargai saya. Jadi mempertahankan kontak mata siswa, kontak mata belajar tidak berlebihan atau menghindari, menunjukkan bahwa guru sedang mendengarkan dan menghargai murid seperti itu. Terus yang terakhir itu tampil relax ini hindari gerakan melisa atau ekspresi wajah yang tegang. Nah, jadi guru itu tidak boleh terlalu tegang. Nanti siswanya posisi kita akan merasa terganggu juga. Oke, baik. Terus lanjut di sini ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini di mana UTBK komunikasi empati yang sangat bergantung pada kualitas pertanyaan guru. Contohnya, sahabat dan sehati, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keterampilan dasar komunikasi konseling yang digunakan di materi ini adalah keterampilan berikutnya adalah kontak mata. Kontak mata merupakan keterampilan dengan cara melihat konseling tidak hanya satu detik pandangan dan dengan meneruskan semua melihat konseling mulai dari ujung rambut sampai batas pas foto. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Demikian keterampilan dasar komunikasi konseling berganti. Semoga bermanfaat. Ayo berlatih. sudah melihat tadi video sebelumnya. Jadi begini, setelah kalau soal yang lain itu kan memang merupakan tulisan utama selama bersejarah. Hanya kan sekarang ini tempat yang kurang memadai. Ini salah satu kendala besar dalam melakukan konseling. Seharusnya kan berbicara tentang rahasia konseling ini kan merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai konselor. Tetapi dengan kurang memadainya tempat kita di sekolah ini, justru ini merupakan suatu persoalan yang cukup rumit dan agak besar saya rasa ya. Karena apa? Selama ini kan kita selalu melakukan konseling terpaksa tempat yang terbuka. Seharusnya kan tidak boleh. Jadi harapan kedepannya bagaimana cara kita supaya kita itu harus mendapatkan suatu ruangan khusus dalam proses penanganan siswa. Betul sekali. Jadi sebenarnya kan selama kita proses konseling selama ini betul sekali tadi makanya kepada sehingga banyak sekali hubungan kepada yang lain mendengarkan ketika konseling itu menceritakan masalahnya. Kita kembali lagi ke materi tadi. Di sini tadi sudah dalam video sudah dijelaskan sekali bahwa bagaimana keterampilan bertanya. Saya memahami perasaan kamu. Oke. Gampangnya. Sikap atensi. Betul. Iya itu sekali. Nah, ini contohnya ketika itu tadi dalam video tadi itu guru BK. Kalau secara dalam ini guru BK punya itu mendorong
misalnya ketika menangani suatu masalah, pertanyaannya dia itu dia bertolong, jawabannya lepas dan sedangkan guru mata pelajaran biasa dengan mereka punya itu secara singkat saja. Kayak misalnya, kamu kenapa terlambat? Oh, kamu kenapa terus? Kalau mereka tidak, kalau mereka itu lebih dia cari tahu di dalam seperti itu. Terus tujuannya menggali, kenapa? Ya, kenapa mempertanyakan dalam tadi supaya menggali. Kalau guru mereka itu cuma konfirmasi atau penegasan. Itu cuma itu. Kelebihan, kekurangan, dan dengan idealnya. Kita lanjut juga. Belajar keterampilan merespon. Ini contohnya, ketika konselor lagi bercerita, guru kita merespon. Bapak memahami betapa kecewanya saat ini dan wajar bila dalam situasi seperti ini kamu merasakan. Terus kayak kalau kita kemudian misalnya kita siswa lagi ada masalah, ibu memahami perasaan kamu yang saat ini silahkan. Respon seperti itu akan nanti membuka percakapan dengan konselor. Kita lanjut. Ini juga baik, guru sambil mengantuk-antuk, terus ini responnya. Perasaan kamu bercampur aduk ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau respon seperti ini juga akan nanti membuka ruang bercerita. Betul sekali. Nah, itu tadi. Ini keterampilan merefleksikan tadi. Keterampilan merefleksikan ini memantulkan kembali perasaan. Nah, contohnya pertanyaannya begini. Sepertinya kamu sedang gelisah ya, atau tampaknya muka kamu murung sekali. Kenapa? Maaf, pertanyaan-pertanyaan refleksikan itu nanti tiba-tiba bosan. Saya kak, ibu begini. Ini lagi contohnya. Murid bilang begini, saya benar-benar bingung dengan semua pilihan ini. Rasanya seperti orang punya apa? Rasanya seperti orang ini. Terus guru BK bilang, sepertinya kamu merasa tertekan dan mungkin sedikit frustasi karena banyak saran yang datang. Sementara kamu sendiri masih mencari apa yang benar-benar kamu inginkan. Dari kelima atau keenam ini tadi, itu akan membuka peluang untuk menceritakan konsep. Mungkin teori Sawyer ini kita berdua ke depannya menggunakan seperti itu ibu. Terus ini yang paling penting menjalin koneksi ini. Ya, betul. Ini contoh menjalin koneksi ini tindakan murid yang bisa kita lihat atau perkataan mereka yang bisa kita dengar sebetulnya hanya menggambarkan sebaliknya. Nah ini kalau selama ini kan ketika ada siswa misalnya lain anak kelas yang sering nakal itu, kita kan selalu mencaki, kamu terus yang paling nakal. Padahal kita tidak tahu seperti apa lain kita. Ini contohnya gambar SD kan. Nah ini tuh siswa yang paling nakal. Siswa yang paling nakal itu kalau kita gali lebih dia akan bersayap. Dia tidak ini. Nah kayak mereka lain kalau kita menggali terus dia akan membuat perubahan. Nah ini contoh kasusnya misalnya. Saat diskusi, Dodo terus-menerus menyeletuk dan memotong pembicaraan. Bu Siti merasa kesal, Dodo sudah berapa kali ibu bilang, jangan memotong pembicaraan. Setelah diperingatkan, Dodo reda sejenak tapi kembali mengulang. Ini teorinya ibu. Nah, teorinya dalam dalam teknik realita, teorinya ada want sama net. Kalau want itu kan keinginan, kita gali dulu. Apa keinginan si Dodo untuk mencari memotong terus pembicaraan ini? Setelah kita tahu keinginannya, kita harus mencari kebutuhannya dia. Oh, kebutuhannya Dodo ini mencari kebutuhan. Itu kita gunakan nanti kita tulisin kita mereka lain banyak siswa yang kita nakal ini kita gunakan teknik realita ini teknik realita ini. Tadi ada keinginan, ada kebutuhan. Terus realita ibu pendekatan realita berfokus pada bagaimana individu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Baik ibu fasilitator provinsi, sekian penjelasan saya tentang materi jurus kelima menjalin koneksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.